Tiga orang jaringan narkoba bandar besar dibawa ke Jakarta. Belas titik rawan banjir tersebar di kota Jambi. KPU Batanghari minta masyarakat pindah milih segera mengurus DPTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 13 Oktober 2024. Selain tiga topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Yogia Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi Jambi hari ini saudara, tiga orang jaringan bandar besar narkoba H akhirnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu sore. Ketiganya bakal menjalani proses penyidikan di Ditipit Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum. A, M, dan T, tiga gembong jaringan narkoba besar Jambi tiba di Bandara Sultan Taha Sabtu sore. Ketiganya dikawal ketat polisi sesaat memasuki pintu keberangkatan. Pasca ditangkap pada Jumat lalu, ketiganya diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto, penangkapan ketiga gembong narkoba besar itu berdasarkan pengembangan dari penyelidikan terhadap bandar besar H yang ditangkap di Jakarta Barat pada Kamis lalu. H merupakan bandar besar yang menjadi target operasi kepolisian akhir-akhir ini karena sangat meresahkan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan peran Polri dalam upaya tegas memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Sebelumnya, tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap kasus besar peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Seorang bandar besar narkoba berinisial H diringkus polisi di Jakarta. Dari hasil pengembangan, 8 orang saudara hingga kaki tangan H akhirnya diringkus polisi. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polisi akhirnya menjadikan dua pelaku perampokan dan pembunuhan Mat Nur sebagai daftar pencarian orang. Hal itu dilakukan untuk mempersempit kerak pelaku yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Inilah wajah AI alias Al-Ihsan warga Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan dan AT alias Alexander Tasmad warga Provinsi Jambi. Keduanya sempat tertangkap kamera CCTV ETLE di Palembang setelah menghabisi nyawa Mat Nur pada 9 September lalu. Keduanya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus perampokan dan pembunuhan terhadap Mat Nur, sang sopir travel asal Tanjung Jabung Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, penerbitan DPO ini dilakukan polisi untuk mempersempit persembunyian kedua pelaku. Pasalnya keberadaan keduanya hingga kini belum diketahui polisi. AI dan AT merupakan eksekutor utama dalam aksi pembunuhan terhadap Mat Nur. Mereka menjerat korban menggunakan tali dan lakban dari belakang. Polisi berharap masyarakat dapat melapor ke polisi jika mengetahui keberadaan kedua pelaku tersebut. Sebelumnya, seorang sopir travel bernama Mat Nur alias Inud warga Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dilaporkan menghilang saat bekerja membawa penumpang dari Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat dengan tujuan Sumatera Selatan. Mat Nur dikabarkan hilang kontak sejak Senin 9 September 2024. Namun pada Rabu, jasad Mat Nur ditemukan di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kepolisian daerah Jambi meminta warga agar melapor jika menemukan uang palsu. Saat ini polisi belum menerima adanya laporan terkait peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu mulai meresahkan warga, khususnya pada pedagang kelontong. Sejumlah uang palsu digunakan untuk transaksi di toko kelontong. Namun para pedagang enggan untuk melapor lantaran nominal yang sedikit. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan,
Pihaknya hingga saat ini belum menerima adanya laporan terkait uang palsu. Meski demikian, Andri memastikan pihak kepolisian bakal mengusut tuntas jika memang ada laporan yang masuk ke Polsek ataupun Polres. Masyarakat juga diminta untuk melapor jika menemukan adanya oknum yang sengaja bertransaksi menggunakan uang palsu. Sampai dengan saat ini, ya rekan-rekan sekalian, kami belum menerima laporannya terkait masalah peredaran uang palsu. Kalau ada dan telah dilaporkan mungkin di Polsek atau di Polres, kami akan sampaikan ke jajaran untuk segera mengungkap. Andri juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap peredaran uang palsu. Ada 3 cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membedakan uang palsu dengan yang asli. Cukup dilihat, diraba, dan diterawang. Tekstur uang asli dan palsu sangat jauh berbeda sehingga dapat diantisipasi peredarannya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada dasarian 2 bulan Oktober ini, seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi sudah berada pada musim penghujan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afdan, melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Ya, sore. Baik Azam, saat ini bagaimana kondisi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan juga bagaimana musim hujan yang sedang berlangsung di sana, Azam? Ya, pemirsa, Kabupaten Muaro Jambi pada Desrian 2 ini telah memasuki musim hujan di tahun 2024. Berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, untuk wilayah Muaro Jambi dari 11 kecamatan, semulanya hanya 9 kecamatan yang terlebih dahulu berada pada musim hujan. Ya, ini Kecamatan Kumpe Ilir, Taman Rajo, kemudian Muaro Sebo, Sekernan, Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Metong, Bahar Selatan, Sungai Bahar, dan Bahar Utara. Sementara 2 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kumpe dan Muaro Sebo masuk musim hujan pada dasarian 2 bulan ini. Terjadinya perbedaan awal musim hujan di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 2 zona musim, yakni 9 kecamatan berada pada zona 4 musim hujan dan 2 kecamatan lainnya berada pada zona 2 musim hujan. Terpantau hingga Desrian 2 ini, wilayah Muaro Jambi pada siang hingga sore selalu diguyuri hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan koordinasi kami bersama BMKG bahwa mereka memprediksi untuk 1 minggu ke depan akan masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi hujan yang disertai angin kencang karena masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk prediksi puncak musim hujan sendiri, BMKG menyampaikan untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi terjadi pada bulan November mendatang. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi angin puting beliung yang terjadi pada puncak musim nanti. Ya, kembali ke studio. Baik Azam, dan selama musim hujan yang telah berlangsung saat ini, apakah terdapat peristiwa bencana alam yang terjadi di wilayah Muaro Jambi, Azam? Ya, berdasarkan koordinasi kami dengan PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi, Ardanus, bahwa mereka selama musim hujan ini tidak menemukan laporan ataupun menemukan bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, longsor, dan angin puting beliung. Artinya untuk wilayah Muaro Jambi masih kondusif meskipun ada intensitas hujan yang lebat di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Ya. Baik Azam, kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah setempat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi pada musim hujan tahun ini, Azam? Ya, untuk menghadapi bencana hidrometeorologi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam waktu dekat akan melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Artinya apel ini akan melibatkan seluruh stakeholder, terutama TNI dan Polri dalam menghadapi bencana, baik itu bencana banjir, angin puting beliung, dan longsor. Berdasarkan catatan yang kami terima dari BPBD setempat, untuk bencana banjir ada 94
desa yang rawan terjadinya banjir, baik itu luapan Sungai Batanghari maupun banjir dadakan dampak dari intensitas hujan yang sangat lebat. Kemudian untuk longsor sendiri, berdasarkan informasi yang kami terima, itu ada 29 desa yang rawan longsor di Kabupaten Muaro Jambi dan terdapat 3 desa yang rawan terjadinya angin puting beliung. Untuk itu masyarakat diminta lebih hati-hati, terutama menghadapi puncak yang akan terjadi pada awal November mendatang. Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Azam atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, persoalan genangan air atau banjir dadakan masih menjadi perhatian saat musim hujan. Ada sekitar 19 titik daerah rawan banjir di Kota Jambi yang akan ditangani dalam waktu dekat. Banjir dadakan dan juga genangan air masih menjadi ancaman bagi sebagian masyarakat di Kota Jambi saat musim hujan. Pasalnya, setiap hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi lebih dari 2 jam akan berdampak banjir yang merendam rumah warga. Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, sebanyak 19 titik daerah rawan banjir yang menjadi perhatian. Seperti di Kampung Banjir, kawasan Jelutung, Kambang, Kota Baru, dan beberapa daerah lainnya. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra mengatakan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Dinas PUPR Provinsi dan BWSS untuk mengentaskan banjir di Kota Jambi. Titik-titik rawan banjir tersebut akan ditangani dengan cara pelebaran drainase dan lain sebagainya. Penanganan 19 titik rawan banjir ini akan dilakukan secara bertahap, dan diharapkan banjir atau genangan air di Kota Jambi dapat diminimalisasi dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi segera usulkan 3 nama PJ Bupati Kerinci dan Wali Kota Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya Saudara, KPU telah menetapkan 796 TPS pada Pilkada serentak 2024. Sementara untuk memastikan lokasi TPS berada pada daerah aman dari bencana, KPU dalam waktu dekat akan menggelar rapat pemetaan lokasi rawan banjir. Menyikapi prediksi BMKG tentang puncak musim hujan yang bertepatan dengan hari pemungutan suara pada 27 November, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi akan segera menggelar rapat bersama stakeholder, terutama BPBD dalam memetakan lokasi rawan banjir, sehingga pada penetapan lokasi TPS yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara hingga di tingkat desa jauh dari lokasi rawan banjir. Baik banjir dampak dari tingginya muka air Sungai Batanghari maupun dampak dari tingginya intensitas hujan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, selain menentukan titik lokasi TPS, KPU juga memetakan tempat penyimpanan sementara logistik yang didistribusikan KPU 1 hari jelang pemungutan suara, sehingga lokasi yang ditentukan benar-benar aman dan jauh dari bencana alam. Dan kepada KPPS nanti bahwa dalam mendirikan atau menitik titik lokasi dari TPS itu sendiri minimal berada di tempat yang tinggi, yang tidak mudah tergenang oleh air. Karena beberapa pengalaman kita pada pemilu maupun pilkada sebelumnya, ada tempat-tempat yang memang kena hujan sedikit saja langsung banjir. Nah, untuk tempat-tempat yang seperti ini tidak disarankan untuk menjadi lokasi TPS. Supriyadi juga menegaskan dalam pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah serentak 2024, KPU Muaro Jambi akan menggunakan 2 transportasi, yakni truk dan kapal, mengingat sebagian wilayah Muaro Jambi ada yang menyeberangi Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari saat ini sudah membuka layanan daftar pemilih tambahan atau DPTB bagi masyarakat pindah milih. Penyelenggara menekankan salah satu syarat dalam melakukan pindah milih, yakni pemilih telah terdaftar dalam DPT.
Layanan daftar pemilih tambahan DPTB bagi masyarakat yang akan melakukan pindah milih di luar TPS domisili saat ini mulai dibuka oleh KPU Batanghari. Sesuai ketentuan, layanan pindah milih hanya diprioritaskan kepada pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap. Layanan pengurusan pindah milih pun dapat dilakukan di kantor KPU Kabupaten serta PPK dan PPS di wilayah setempat. Komisioner KPU Batanghari, Henry Handayani mengatakan, ada 2 kriteria waktu yang dapat dilakukan pada proses pindah milih, yakni 30 hari sebelum pencoblosan atau 26 Oktober 2024, serta 7 hari sebelum pencoblosan yakni 20 November 2024. Dengan syarat pemilih sedang menjalani tugas di luar wilayah domisili, sedang menjalankan rawat inap, menjalani hukuman pidana rutan atau lapas hingga tertimpa bencana. Henry juga mengatakan selama mengurus proses pindah milih, pemilih harus melengkapi syarat dokumen yang dibutuhkan seperti KTP dan KK serta surat keterangan sedang melaksanakan tugas ataupun kepentingan lainnya dari instansi maupun lembaga tertentu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Guna memastikan proses debat pasangan calon wali kota Jambi berjalan aman dan lancar, KPU Kota Jambi akan membatasi jumlah tim sukses yang hadir pada saat debat berlangsung. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi akan menggelar debat pasangan calon wali kota Jambi putaran pertama yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November mendatang. Guna memastikan proses debat berjalan aman dan lancar, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi akan memberlakukan sejumlah aturan selama proses debat berlangsung. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan, pada debat perdana akan dimulai penyampaian visi dan misi dari calon wali kota Jambi. Sejumlah aturan yang akan diberlakukan, salah satunya membatasi jumlah tim sukses yang hadir di lokasi debat. Baik, untuk kegiatan debat besok, kami menghimbau kepada untuk jalannya khidmatnya acara debat, kami menghimbau kepada pasangan calon untuk pendukungnya untuk sedikit tidak berteriak ya selama dalam kegiatan debat lah gitu kan. Lain kalau dalam masa jeda gitu kan. Sehingga kegiatan debat yang akan dilaksanakan besok itu berlangsung khidmat dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Jambi secara jelas. KPU juga mengimbau kepada tim sukses yang hadir untuk tidak membawa atribut berlebihan dan menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Dijadwalkan debat akan berlangsung selama 3 tahapan yang dimulai pada 3 November 2024 dengan jadwal debat para calon wali kota Jambi. Dilanjutkan pada 8 November untuk debat calon wakil wali kota Jambi dan pada 13 November dengan jadwal debat untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, penjabat Bupati Tanjung Jabung Barat minta seluruh aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat menjaga netralitas selama proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sanksi tegas menanti jika ada ASN terlibat praktis selama pemilu berlangsung. Penjabat Bupati Tanjung Jabung Barat Muhammad Ferry Kusnadi imbau seluruh aparatur sipil negara ASN dan komponen masyarakat tetap menjaga dan menciptakan pemilu aman, damai, dan tidak percaya berita bohong. Khususnya untuk ASN tetap bersikap netral atau tidak terlibat politik praktis karena sanksi tegas menanti. Menjaga netralitas dalam pemilu serentak tahun 2024 menjadi tanggung jawab seluruh ASN, sehingga pemilu berjalan lancar tanpa adanya gejolak. Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak dan bebas dari pengaruh siapapun. Pasalnya jika ASN tidak netral tentu akan berpengaruh dalam pelayanan publik. ASN juga diminta berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama suasana kampanye pemilu berlangsung. Karena ASN tidak diperbolehkan melakukan kampanye sosialisasi di media berupa unggahan, komentar, membagikan tautan dan melakukan gerak simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu calon. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Polres Batanghari siagakan 362 personel untuk pengamanan kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan pihaknya masih terus berkomitmen dalam memaksimalkan pengamanan Pilkada
khususnya pada tahapan kampanye yang kini tengah bergulir. Dari 515 personel kepolisian yang bersiaga di Mapolres Batanghari, terdapat 362 personel terlibat dalam setiap pengamanan pilkada serentak. Sementara sisanya menjadi personel cadangan yang apabila dibutuhkan pengamanan ekstra di tengah jalannya tahapan pilkada serentak. Selain pengamanan, Polres Batanghari juga berkoordinasi dengan masing-masing tim penghubung pasangan calon terkait jadwal kampanye. Koordinasi itu sebagai bentuk persiapan jumlah personel yang dibutuhkan saat pengamanan kampanye berlangsung. Kami sebenarnya seluruhnya satu Polres Batanghari ini 512 personel siap siaga. Yang terlibat adalah 362 personel, sisanya adalah cadangan apabila diperlukan. AKBP Singgi mengimbau setiap pendukung pasangan calon untuk dapat melaksanakan kampanye dengan tertib, aman, dan damai tanpa harus menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu Kamtibmas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan segera mengusulkan 3 nama calon penjabat Bupati Kerinci dan Wali Kota Jambi. Saat ini nama-nama calon penjabat Bupati Kerinci dan Wali Kota Jambi masih dalam tahap penyeleksian. Menindaklanjuti akan segera berakhirnya masa jabatan penjabat Bupati Kerinci dan penjabat Wali Kota Jambi pada awal November mendatang, pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan segera mengusulkan 3 nama calon penjabat kepala daerah untuk masing-masing daerah tersebut. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, usulan penjabat kepala daerah paling lambat harus sudah diterima pada 15 Oktober 2024. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih dalam tahap penyeleksian nama-nama calon penjabat yang akan diusulkan. Sudirman menggarisbawahi, usulan potensial yang akan kembali diajukan ke Kemendagri merupakan penjabat kepala daerah yang saat ini masih menjalankan tugasnya. Berada dalam fase persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dan singkatnya masa jabatan hingga dilantiknya kepala daerah terpilih hasil pilkada, menjadi pertimbangan utama yang dilakukan pemerintah. Awan surat dari Menteri Dalam Negeri yang Provinsi Jambi akan habis di bulan November itu ada Wali Kota Jambi, PJ Wali Kota Jambi, dan PJ Bupati Kerinci. Itu akan habis di awal November. Masa jabatan penjabat Bupati Kerinci yang saat ini diduduki Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Asraf akan selesai pada 4 November 2024. Sementara penjabat Wali Kota Jambi yang saat ini dijabat oleh Sri Purwaningsi yang merupakan pejabat dari Kemendagri akan selesai pada 8 November 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menjuarakan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional pada pemerintahan Prabowo Gibran. Keberlanjutan program jaminan kesehatan sangat dibutuhkan sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah untuk membantu masyarakat. Dalam upaya menunjang penguatan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh tanah air, keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional yang telah dijalankan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menjadi harapan yang disuarakan oleh pemerintah daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, keberlanjutan program jaminan kesehatan pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sangat dibutuhkan sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah untuk membantu masyarakat. Bantuan kesehatan itu sejalan dengan amanat Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sudirman menilai keberlanjutan program tersebut menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan dan menguatkan kemandirian serta keswadayaan masyarakat, khususnya warga miskin agar mampu tumbuh atas kekuatannya sendiri. Karena ketika supporting itu tidak diberikan, ya itu bagi masyarakat mereka membutuhkan. Gitu. Jadi ada yang memang tidak bisa seluruhnya dimaknai harus dikasih kail saja. Gitu. Kalau kasih kail, ya ada juga yang formatnya dikasih kail. Tapi ada juga memang yang harus dibantu, gitu. Karena memang sudah tidak bisa lagi bekerja seperti
seperti orang normal. Memastikan kualitas kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya mengoptimalkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi nasional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur gelar Zabak Expo tahun 2024. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen advertorial. Guna meningkatkan dan mempromosikan seni dan budaya serta UMKM, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Zabak Expo tahun 2024. Melalui Zabak Expo diharapkan produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikenal hingga internasional. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Zabak Expo tahun 2024 di salah satu mal di Kota Jambi pada Sabtu 12 September kemarin. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini merupakan program tahunan yang dilakukan dalam rangka mempromosikan batik, kuliner, kebudayaan, dan kesenian, serta memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ke-25. PLT Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Robi Nahliansyah mengatakan, Zabak Expo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari HUT ke-25 Tanjung Jabung Timur. Dalam kegiatan ini terdapat berbagai macam pertunjukan dari pameran UMKM dan seni budaya. Zabak Expo juga bertujuan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan daya saing hasil industri kreatif baik berupa seni budaya dan produk unggulan UMKM. Diharapkan Zabak Expo menjadi media informasi dan role model bagi kabupaten kota lain untuk mempromosikan potensi produk unggulan di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ke-25. Tujuannya tidak lebih dan tidak bukan menumbuh kembangkan serta meningkatkan daya saing hasil industri kreatif baik yang berupa seni, budaya, produk unggulan, olahan IKM dan UMKM, dan kepariwisataan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi media informasi dan role model bagi kabupaten kota dalam mempromosikan potensi produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional, dan juga global. Pada kegiatan Zabak Expo tahun 2024 ini juga digelar fashion show batik dan pemilihan pujang gadis Tanjung Jabung Timur. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kegiatan Adventure Trail Kota Sakti dalam rangka HUT TNI ke-79 dan HUT Kabupaten Kerinci yang ke-66 serta HUT Kota Sungai Penuh ke-16 tahun 2024 resmi dibuka. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga sebagai wujud kebersamaan antara masyarakat, TNI, dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Effendi menghadiri pembukaan kegiatan Adventure Trail Kota Sakti yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia dan HUT Kabupaten Kerinci yang ke-66 serta HUT Kota Sungai Penuh yang ke-16. Kegiatan Adventure Trail Kota Sakti diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah. Event ini juga menghadirkan jalur yang penuh tantangan dengan melewati berbagai medan di alam pegunungan Kerinci. Para peserta sangat antusias menjajal trek yang telah disiapkan oleh panitia yang mencakup hutan, perbukitan, dan lembah yang eksotis. Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Effendi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga sebagai wujud kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, dan TNI dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Sekda Kerinci juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Olahraga bola voli masih saat ini diminati oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain untuk berolahraga, turnamen voli juga dilakukan untuk mencari bibit-bibit atlet. Cabang olahraga bola voli saat ini masih diminati masyarakat, khususnya di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Tingginya antusias masyarakat itu terlihat dari setiap digelarnya Open Turnamen bola voli yang diikuti puluhan klub serta disaksikan ratusan penonton. Salah satu desa yang sering melakukan turnamen bola voli yakni Desa Teluk Kulbi. Kepala Desa Teluk Kulbi, Yuswaji, mengatakan, selain untuk berolahraga, turnamen voli juga dilakukan untuk mencari bibit-bibit atlet. Setiap tahun dalam kegiatan dari awal 17-an sampai kegiatan turnamen Open bola voli tahun 2024 ini akan kami laksanakan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mengikat tali silaturahmi dan meningkatkan kualitas olahraga yang ada di desa dan juga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun ini turnamen yang digelar oleh Desa Teluk Kulbi diikuti 35 klub yang tak hanya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun juga dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi menggelar seminar KUHP bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di era digital. Seminar ini merupakan bentuk kontribusi nyata Universitas Jambi kepada bangsa. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar seminar nasional yang bertajuk Dinamika Pembaruan Hukum Pidana KUHP Baru bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum di Era Digital. Seminar yang mengupas sistem hukum nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil karya bangsa ini menghadirkan 3 narasumber. Di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hermon De Cristo yang menyampaikan tentang upaya kejaksaan dalam menghadapi KUHP baru di era digital. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Sahuri Lasmadi yang menyampaikan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru di era digital. Seminar yang digagas Universitas Jambi Program Studi Doktor Ilmu Hukum ini juga menghadirkan pembicara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Pujiono. Dalam seminar itu, Profesor Pujiono memaparkan kebijakan dan tantangan KUHP baru menghadapi kejahatan dalam era digital. Rektor Universitas Jambi Profesor Helmi berharap seminar tersebut dapat memberikan pencerahan bagi peserta seminar terkait materi muatan dalam KUHP yang baru saja disahkan pada tahun 2023. Sumbangsi kita ya di dalam kerangka akademik, kerangka ilmiah untuk memberikan saran, masukan, pandangan terkait dengan hukum pidana khususnya KUHP yang baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Ini memang satu pembaharuan bahkan yang monumental atau sebaliknya. Jadi mudah-mudahan dengan seminar nasional ini mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang hari ini narasumbernya sangat luar biasa. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hermon De Cristo mengapresiasi seminar yang digagas oleh Universitas Jambi itu, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan baru berlaku pada tahun 2026 mendatang. Di tempat ini, saya tidak mau melaksanakan aktivitas kehidupan manusia. Kongres itu menyimpulkan bahwa tadi sudah disinggung berkaitan dengan ada keprihatinan yang sangat luar biasa sekali. Melindungi 3 tahun baru mulai diberlakukan, makanya mulai berlaku nanti Januari 2026. Dan kita masih punya waktu 1 tahun ini dalam rangka untuk bagaimana kita berkolaborasi kemudian harmonisasi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang nantinya bermanfaat dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi bernegara negara. Makin berkembang sehingga memang pada saatnya ini kita laksanakan semua masyarakat menerima dengan baik. Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi Profesor Sukamto Satoto mengatakan, terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional itu diharapkan agar para penegak hukum dapat menegakkan hukum sesuai dengan latar belakang terbentuknya undang-undang. Dengan diketahui itu penerimaan yang membuat orang boleh mengganti. Kamu boleh mengganti ini dihukum oleh teori universitas teori. Bisa nyatakan bahwa identitas itu biasanya rumus normanya
Dengan bangga program Dr. Ilmu yang akan akhirul kalam saya tutup dengan bilang Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan para dosen nanti bisa menyampaikan kepada mahasiswanya yang nantinya akan terjun di lapangan sehingga tidak salah tafsir terhadap lahirnya undang-undang KUHP yang baru. Ketua Panitia Seminar Nasional Doni Yusra Febrianto mengatakan Prodi Dr. Ilmu Hukum Unja akan kembali melanjutkan seminar serupa agar dapat memberikan manfaat dan kemajuan bersama. Mensosialisasikan dan mencermati jalannya KUHP ini merupakan tugas bersama sebagai generasi bangsa. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Salah satu ahli hukum pidana di kita. Terus yang ketiga alasan besar kami. Serta yang terakhir adalah misi itu menghadirkan sahabat baru harus buat PTT tentang normatif. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti kegiatan ini, dan tentu harapan kita ini bukan merupakan kegiatan yang diselenggarakan tahunan. Jadi setiap tahun program Doktor Ilmu Hukum akan mengangkat isu-isu terkini dan terupdate, termasuk merespon isu-isu terkini dalam perkembangan hukum nasional, dan tentu tahun depan kita akan menyelenggarakan kegiatan serupa. Menguatkan konsolidasi berbagai kalangan dalam memberikan pandangan dan perspektif secara luas kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan agar peraturan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dapat terintegrasi dalam keberadaan penegakan hukum nasional. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.